Saya akan meneruskan presentasi dari bisnis plan yang masker ini. Saya akan menerangkan secara aspek teknis dan operasi. Di dalam aspek teknis dan operasi ini terdapat deskripsi rancangan produk, rencana kapasitas produk, teknologi dan rancangan proses produksi, ini serta jumlah sarana atau prasarana produksi dan komersialis, dan lokasi pabrik dan tata letak pabrik. Nah, ini sebagai salah satu rancangan produk yang kami bisniskan, yaitu berupa masker. Next. Rancangan produk tadi berupa masker itu berada di 3 level dan tertera dalam bill of material ini. Level 1 berupa maskernya sendiri, dan level 2-nya berupa kain dan tali, dan di level 2 secara aksesorisnya. Seperti itu. Rencana kapasitas produksi ada beberapa tahapan di sini. Tahap awal bisnis, tahapan pertumbuhan, dan tahapan stabil. Kalau dilihat dari jumlah secara persatuan unit dan kelebihan kekurangan, memang terlihat meningkat. Kenapa? Karena dari beberapa tadi alternatif disebutkan udah lumayan meningkat secara keuntungan. Kenapa di tahapan stabil, di tahapan ketiga tersebut agak menurun atau agak mengurangi kapasitas produksi, dikarenakan kita menambah dengan perkembangan membuat perusahaan yang awalnya dari hanya marketplace atau online shop, kita mempunyai sebuah toko. Jadi kenapa sebabnya itu, alasannya itu kenapa agak menurun. Lanjut. Nah, di sini bisa dilihat dari teknologi rencana proses produksi berupa peta proses produksi ini ada 6 kegiatan operasi secara keseluruhan, terus pemeriksaan ada 10 dan 1 gabungan, total ada 17 kegiatan dari peta proses operasi produk masker kami ini. Lanjut. Sarana produksi dan prasarana produksi kami sudah hitung berdasarkan dan diambil dari PPO tadi yang telah ditayangkan dan udah sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Lokasi pabrik dan tata letak pabrik ini kami mempunyai beberapa alternatif, tapi ada alternatif terpilih karena kami sebetulnya sudah beberapa kali menganalisa berdasarkan target pasar dan segmentasi pasar. Kami mempunyai lokasi, yaitu titik pusat lokasi yang kita disasar untuk penjualan, yaitu di daerah Bandung Timur, tepatnya di daerah Rancaikek. Kenapa? Karena di Rancaikek itu banyak sekali pabrik-pabrik, meskipun pabrik tekstil juga ada, meskipun banyak pabrik tekstil tapi tidak memproduksi masker. Seperti itu. Lanjut. Nah, dari aspek manajemen dan organisasi, saya akan menjelaskan juga beberapa bagiannya. Next. Adapun hal dari aspek manajemen dan organisasi ini, manajemen operasi secara bisnis, struktur organisasi, dan sumber daya manusia. Lanjut. Manajemen operasional bisnis, kami bisa dikatakan kayak diagram hierarki ya, karena berdasarkan kebutuhan dan kebutuhan secara timbal balik, back to back. Ini di manajemen operasional bisnis ini ada orderan dari konsumen, masuk ke bagian pemasaran, bagian penjadwalan produksi, bagian produksi, gudang produksi, dan pengiriman ke konsumen.
Adapun struktur organisasi yang kami buat ini berdasarkan dari hasil analisa dan diambil dari peta proses operasi tersebut, yang mana ada 17 kegiatan itu sudah dilihatkan tadi hasil dari sarana prasarana yang dibutuhkan, mesin, alat, fasilitas, dan sumber daya manusianya yang kita butuhkan. Lanjut. Sumber daya manusia yang kami perlukan untuk memproduksi dan mencapai target yang telah direncanakan, ini ada 7 komponen, berarti operator meja potong, operator mesin jahit, operator assembly, operator packing, staff QA dan QC, staff receiving, dan staff shipping. Lanjut. Untuk aspek ekonomi dan keuangan selanjutnya akan dibahas setelah ini. Next, untuk di aspek ekonomi dan keuangan ada 4 pembahasan yang dibahas, yaitu nilai investasi dan sumber dana, perkiraan tingkat pendapatan dan pertumbuhannya, perakiraan biaya operasional, serta perakiraan kinerja keuangannya. Untuk modal awal ini adalah modal yang digunakan untuk membangun bisnis. Dana yang dibutuhkan sebesar 5.526.485.000. Sedangkan modal kerja ialah biaya yang meliputi elemen modal kerja persediaan serta biaya operasional. Dana yang dibutuhkan adalah 4.201.495.144 rupiah. Dan jika ditotalkan, total investasi yang dibutuhkannya yaitu sebesar 9.727.980.000 dan 144 rupiah. Dana tersebut diperoleh dari modal sendiri seluruhnya. Di sini ada perakiraan biaya operasional, di mana di sini sudah dirincikan biaya untuk produksi serta biaya untuk administrasi manajemen dan biaya pemasaran. Di sini dibuat detail dari selama 1 bulan dan tiap bulannya ada detail, dan bisa dilihat di sebelah kanan terdapat total untuk 1 tahunnya dari biaya produksi yang mencakup bahan baku langsung, bahan baku tak langsung, serta tenaga kerja langsung, tak langsung. Lalu ada juga di komponen administrasi dan manajemen, yaitu gaji direksi dan komisaris yang tidak langsung, serta overhead kantor. Bisa dilihat jumlahnya di tabel, serta biaya pemasaran yang mencakup pemasaran dari produk itu sendiri. Next. Nah, ini ialah perakiraan kinerja keuangan. Kita membuat perakiraan selama 6 tahun ke depan, di mana kita juga memperkirakan banyaknya produk yang terjual. Bisa dilihat dari tahun ke tahunnya kita melakukan perakiraan produk yang dapat dijual. Untuk modal investasi hanya ada di tahun pertama atau tahun ke-0, yaitu saat awal pembuatan usaha. Lalu untuk net profit-nya, perkiraan juga dari produk yang terjual. Ada juga total sales, perkiraan tiap tahunnya, profit margin-nya, serta return of investment-nya tiap tahunnya. Nah, dari hitungan ini kita bisa memperkirakan payback period atau masa BEP-nya terhadap usaha kita. Setelah dihitung, ternyata payback period-nya apabila dalam skenario normal dapat diperoleh dari selama 6 bulan 13 hari. Di sini bisa dilihat di tabel payback period, pada tahun pertama pendapatan sudah mencapai 18 juta, sedangkan investasi yang kita keluarkan yaitu 9.727.980.144 rupiah. Sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya kita sudah memperoleh keuntungan. Next. Tingkat risiko dari bisnis yang direncanakan. Pada pembahasan ini membahas mengenai faktor-faktor risiko yang penting, upaya antisipatif untuk menghadapi risiko, tingkat risiko bisnis secara keseluruhan. Faktor risiko yang penting yaitu pertama, harga bahan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang kedua, inflasi rupiah. 3, target penjualan tidak tercapai. 4, target produksi tidak tercapai. Lalu untuk upaya antisipasi menangani risiko tersebut, kita pertama melakukan riset sebelum memulai bisnis. Kedua, menjalankan bisnis sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Ketiga, menetapkan SOP yang jelas dalam proses produksi. Dan yang keempat, melakukan inovasi secara berkelanjutan dalam pengembangan produk. Next.